在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Melihat Wang Lin mendekat, rasa takut dalam leluhur keluarga Xiang menjadi lebih kuat. Dia meletakkan tangan kanannya di jantung yang berdetak kencang dan semburan mengaum dengan cepat datang dari mulutnya. Dengan tangan kanannya di dadanya, aura kematiannya terbalik dan dia menggunakan mantra Qi yang hebat. Mantra Qi mengubah aura kematian menjadi kekuatan hidup dengan kekuatan. Tubuh busuknya mulai pulih dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan mantra Qi-nya, Wang Lin kurang dari 30 kaki dari leluhur keluarga Xiang. Ketika Wang Lin mendekat, dia dengan santai menunjuk ke depan. Suara letusan bergema dan lengan leluhur keluarga Xiang runtuh menjadi daging yang membusuk. Rasa sakit yang hebat membasuhnya dan dia dengan cepat mundur dari peti mati. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri jauh, Wang Lin menunjuk untuk kedua kalinya. Gemuruh-gemuruh bergema dan kaki membusuk leluhur keluarga Xiang runtuh. Tubuhnya diseret ke arah Wang Lin oleh kekuatan hisap yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, Wang Lin meraih kepala leluhur keluarga Xiang. Wang Lin tidak membuang waktu berbicara sama sekali. Energi asalnya diaktifkan di dalam tubuhnya dan dia mulai menggunakan pencarian jiwa untuk menemukan jawaban yang dia cari. Kamu berani membunuhku? Keluarga Xiang saya adalah cabang dari keluarga Dongling kuno. Orang tua ini berasal dari keluarga cabang keluarga Dongling. Orang tua ini bernama Dongling Tai. Kamu berani membunuhku? Ada kegilaan di bawah rasa takut di matanya. Dia berteriak keras ketika Wang Lin mulai mencari jiwa. Anda telah menghancurkan planet Dongling dan membantai puluhan ribu orang di planet Dongling. Kamu telah menyinggung keluarga Dongling, jadi kamu akan mati. Bukan hanya Anda, tetapi semua teman dan kerabat Anda akan dihancurkan. Kamu berani membunuhku? Bising, ekspresi Wang Lin tenang, dan saat dia berbicara, kekuatan yang kuat bergegas ke tubuh leluhur keluarga Xiang. Segala sesuatu di bawah kepala leluhur keluarga Xiang runtuh. Tangan Wang Lin mengangkat kepala leluhur keluarga Xiang dan dia melanjutkan pencarian jiwanya. Namun, tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Ketika dia melanjutkan pencarian jiwa, dia melihat ke atas dan melihat ke langit di luar selokan. Sinar cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan menyebar ke segala arah. Segera, sebuah gerbang emas muncul di dunia. Ada dua kata kuno di gerbang emas ini. Dua kata ini adalah sebuah nama. Dongling. Saat pintu muncul, kekuatan yang kuat menyebar dari gerbang. Gerbang perlahan dibuka sebelum tatapan Wang Lin dan cahaya keemasan bersinar. Bayangan raksasa, emas setinggi 10.000 kaki keluar dari dalam gerbang. Bayangan emas ini bersinar terang. Sepintas, itu tampak seperti raksasa lapis baja emas. Tubuhnya sangat solid, seolah-olah itu nyata. Tuan, Anda telah menghancurkan planet Dongling. Itu adalah kejahatan yang bisa dihukum dengan kematian 1000 luka. Anda telah membantai orang-orang di planet Dongling, melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan penghancuran jiwa Anda. Anda telah melukai anggota klan Dongling saya, yang merupakan kejahatan keji. Dengan gabungan 3 kejahatan ini, 9 generasi keluargamu akan musnah. Raksasa emas itu meraung, lalu mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan cahaya dan pedang emas 10.000 kaki muncul dan menembak ke arah Wang Lin. Wang Lin meremas tangan kanannya dan menghancurkan kepala leluhur keluarga Xiang. Dia kemudian melompat ke udara dan menunjuk ke pedang emas yang turun dengan tangan kanannya. Jari ini berisi kekuatan Orde Kuno Wang Lin, budidayanya, dan bahkan esensi guntur dan api. Gemuruh-gemuruh bergema saat bertabrakan dengan pedang. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Setelah dia menunjuk, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah terbang keluar. Pedang emas bergetar hebat dan tiba-tiba runtuh setelah bertabrakan dengan jari Wang Lin. Bahkan raksasa emas itu bergetar dan cepat mundur. Tepat pada saat ini, pedang darah mendekat dan menembus raksasa emas yang mundur. Gemuruh-gemuruh bergema, dan cahaya keemasan sepertinya meledak dari raksasa sebelum runtuh. Cahaya keemasan sepertinya memenuhi dunia,
dan ketika raksasa itu roboh, seorang lelaki tua mengenakan jubah emas muncul di bawah gerbang. Wajah lelaki tua itu pucat, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia terbang keluar dari selokan dan menatap pria tua berjubah emas. Orang tua berjubah emas telah melampaui Blade Surgawi kelima dan setengah langkah ke langkah ketiga, seperti yang terhormat Ling Dong di masa lalu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan rambut putihnya berkibar. Aura seorang master menyebar darinya ketika dia perlahan berkata, "Aku sudah cukup membunuh hari ini. Saya akan pergi. Apakah Anda akan menghentikan saya?" Pria tua berjubah emas itu mengungkapkan ekspresi rumit saat dia memandang Wang Lin. Setelah waktu yang lama, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Yang Mulia berkuasa dan orang tua ini tidak memiliki kemampuan untuk menghentikanmu. Namun, Anda telah menghancurkan planet Donglin dan melanggar hukum klan. Saya harus melaporkan ini kepada klan, dan apa yang terjadi setelahnya akan diputuskan oleh para tetua." Ekspresi Wang Lin tenang. Jika para pembudidaya planet Dongling tidak mencoba menghentikannya, dia tidak akan membunuh mereka. Haruskah dia membiarkan mereka untuk menyerangnya tanpa melawan? Jika orang lain tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Tatapan dingin Wang Lin menyapu orang tua itu. Kata-katanya tidak diarahkan pada orang tua itu, dia sedang melihat gerbang emas setengah terbuka di belakang orang tua itu. Kemudian Wang Lin berbalik dan melangkah menuju bintang-bintang. Riak bergema dan Wang Lin menghilang. Baru setelah Wang Lin pergi orang tua berjubah emas batuk darah karena dia tidak bisa lagi menekan lukanya. Ada bekas darah di dadanya tempat darah mengalir keluar. Wajah lelaki tua itu sangat pucat karena dia terluka parah. Dia berada di ujung kematian setelah satu jari dan pedang Wang Lin. Berpikir kembali sekarang, dia masih merasa takut yang tersisa. Desahan datang dari belakang lelaki tua itu. Saat cahaya terdistorsi, seseorang berjalan keluar dari gerbang. Orang ini juga mengenakan jubah emas, tetapi dia adalah seorang pria parubaya. "Kenapa kamu tidak menyerang?" Pria tua berjubah emas itu menempelkan tangannya ke dadanya dan kembali menatap pria parubaya itu. "Nenek moyang mengatakan bahwa sekali planet Dongling dihancurkan, klan Dongling saya akan muncul sekali lagi. Itu akan menjadi bencana bagi klan Dongling. Orang itu tidak hanya bisa memperhatikanku, dia juga memberi peringatan. Dia tidak sederhana." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah mana Wang Lin pergi. "Tingkat kultivasi kami tidak jauh berbeda, tak satu pun dari kami benar-benar memasuki langkah ketiga. Bahkan jika saya telah menyerang, saya khawatir saya tidak akan menahannya di sini. Kultivasi saya agak aneh, jadi saya bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa Anda. Dalam tubuhnya, saya merasakan aura dua pembudidaya langkah ketiga. Aku khawatir dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya dalam pertempuran singkat melawanmu. Bagaimana aku bisa melawannya? Ayo pergi, ada sangat sedikit orang yang tersisa di klan kita. Hanya kami berdua yang terbangun." Dengan itu, pria parubaya itu tiba-tiba terkejut. Dia melihat kembali bersama dengan pria tua berjubah emas. Aura mengejutkan keluar dari gerbang setengah terbuka. Joy muncul di mata mereka dan mereka memasuki gerbang tanpa ragu-ragu. Hanya gerbang emas yang tetap tidak bergerak di dunia. Itu adalah dunia es di dalam gerbang. Ada dunia di sini, tapi semuanya membeku, bahkan awan. Sejumlah benua melayang-layang, membentuk gletser raksasa di dunia. Es yang tajam itu seperti pedang yang tajam. Seorang wanita sedang duduk di benua beku di tengah-tengah daerah itu. Wanita itu cantik, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kedinginan. Tubuhnya telah membeku bersama dengan benua, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, bintang-bintang mulai muncul di antara alisnya dan mulai berputar. Aura dewa kuno yang kuat menyebar. Dua pembudidaya jubah emas memasuki dunia beku dan bergegas ke sini. Dengan penuh hormat mereka melayang di atas benua tempat wanita itu berada. Mereka berdua menekan kegembiraan di hati mereka dan berkata serempak, "Selamat datang kembali dari kultivasi pintu Anda yang tertutup, Penatua Sen." Wanita ini bahkan lebih cantik dari Mu Bingmei. Meskipun dia tidak tersenyum, dia bisa membuat hati para kultivator berdetak lebih cepat hanya dengan satu tatapan. Energi yin berkumpul di antara kedua alisnya, membuatnya sangat berbeda dari wanita lain. Dia memiliki pesonanya sendiri.
Ketika dia membuka matanya, mereka tampak seperti mengandung bintang-bintang. Orang tidak bisa membantu tetapi kehilangan diri mereka dalam pandangannya. Suara retakan bergema di seluruh benua yang beku dan segera menutupi seluruh benua. Semua es runtuh dan tersebar ke segala arah. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan bintang-bintang kuno mulai berputar lebih cepat. Energi dewa kuno yang kuat memenuhi tubuhnya. Setelah waktu yang lama, matanya bersinar dan tangannya yang tampak halus membentuk kepalan. Gemuruh yang kuat bergema dari telapak tangannya dan mengguncang lingkungan. Saat dia menggenggam tinjunya, bintang-bintang di antara alisnya berhenti, mengungkapkan 7 bintang ungu. Ketika identitasnya sebagai dewa kuno terungkap, itu semua masuk akal. Mengapa Wang Lin ingin semua kekuatan hidupnya diambil oleh leluhur keluarga Xiang? Kekuatan hidup yang diambil adalah kekuatan kehidupan dewa kuno. Meskipun Wang Lin tidak tahu semua ini, dia mengerti sebagian besar saat dia bergerak melalui All Heaven. Setelah melihat melalui ingatan leluhur keluarga Xiang, Wang Lin mengetahui bahwa vitalitas yang diserap leluhur adalah untuk memuaskan kerakusannya sendiri karena metode kultivasinya. Dia juga tidak berniat membiarkan Wang Lin pergi hidup-hidup. Sebenarnya, saat Wang Lin memasuki planet Dongling, leluhur keluarga Xiang melihat kebencian seseorang dari keluarga Xiang pada Wang Lin. Setelah menikmati kebencian itu, dia tahu anggota keluarga mana itu. Bahkan tanpa kebencian ini, leluhur keluarga Xiang masih akan menyerap vitalitas Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak menyatu dengan tubuh aslinya pada saat itu, vitalitas kuat yang diungkapkan melalui hubungan dengan tubuh aslinya membuat leluhur keluarga Xiang haus akan hal itu. Namun, saat dia sedang menyerap vitalitas Wang Lin dan hendak membunuh Wang Lin, perintah datang dari keluarga Dongling kuno. Nenek moyang tidak berani melawan, jadi dia menyerah untuk membunuh Wang Lin. Dia menyerap sejumlah besar kekuatan kehidupan dewa kuno dari tubuh asli Wang Lin. Wang Lin telah mempelajari semua ini dari mencari jiwa leluhur keluarga Xiang. Seiring dengan tindakan Master Yimu saat itu, ia berspekulasi beberapa hal. Keluarga Dongling kuno, mata Wang Lin menyala dan dia melihat kembali ke kejauhan. Di dalam keluarga itu, ada dewa kuno. Saya hanya tidak tahu apakah dewa kuno ini awalnya adalah dewa kuno atau seseorang yang memperoleh warisan seperti saya. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum dia menarik pandangannya dan berjalan maju. Aku sudah menyampaikan peringatanku, jadi jangan macam-macam denganku. Dari 4 hal, 2 diantaranya diselesaikan. Sekarang untuk masalah ketiga, dewa darah keluarga Yao. Wang Lin tampak tenang, tetapi niat membunuh di matanya belum memudar. Dewa darah mengejar saya kembali pada hari itu. Kalau bukan karena saudara King Sui, avatarku akan mati. Bagaimana saya bisa lupa? Juga, dewa darah memiliki iblis kuno di dalam dirinya. Selain itu, meskipun aku tidak membuat janji kepada gadis itu dari keluarga Yao, aku memang membuat janji dalam mimpinya, yang meninggalkan karma. Saat ini saatnya aku membereskannya. Wang Lin menghilang ke kejauhan. Planet Dongling hancur dan semua keluarga di planet ini hancur. Suara-suara dari pertempuran di planet Dongling menyebar dan ini dengan cepat diketahui oleh para pembudidaya di All Heaven. Planet Dongling adalah planet paling sengit di All Heaven. Keruntuhan dan kehancurannya cukup untuk mengejutkan All Heaven. Pada saat ini, di bagian selatan All Heaven, ada sekelompok 100 pembudidaya diam-diam bergerak maju. Ada seorang pembudidaya wanita di antara mereka. Wanita ini tidak lagi muda, dia tampak seperti wanita parubaya. Wajahnya berisi jejak waktu ketika dia diam-diam bergerak dengan kelompok pembudidaya ini. Meskipun wajahnya setengah baya, samar-samar orang bisa melihat bahwa dia cantik di masa mudanya. Masih ada sisa pesona. Semua ini berpura-pura bahwa dia tidak memiliki begitu banyak bekas luka yang mengejutkan di wajahnya. Bekas luka ini menutupi semuanya. Bekas luka merah gelap berselang-seling di wajah yang awalnya indah ini. Selokan daging yang dalam hanya tersisa di wajah yang mengerikan dan menakutkan. Itu membuat orang tidak ingin terlalu dekat dengannya. Bekas luka ini tidak bisa dihilangkan dengan mantra biasa. Dia perlahan-lahan menarik bekas luka ini di wajahnya berkali-kali setelah mereka sembuh. Seolah-olah bekas luka ini perlahan terukir di jiwanya. Level kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya korporeal yang. Tapi tubuhnya mengeluarkan rasa lelah dan kebingungan yang dalam.
Anggota keluarganya hampir semuanya tewas dalam pertempuran melawan aliansi. Bahkan leluhur yang paling mencintainya pun terluka parah dalam perang dan kemudian mati untuk dewa kuno di sekitar planet Suzaku untuk menyelamatkannya. Seluruh keluarganya telah runtuh. Setelah perang berakhir, dia kembali ke Alhaven dengan lelah dan terluka, tetapi keluarganya tidak ada lagi. Dia menitikkan air mata ke rumah keluarganya yang roboh, dan kemudian diam-diam pergi. Dia diam-diam berkultivasi sendiri dan menjadi orang gelandangan. Sangat sulit bagi seorang wanita untuk bertahan hidup di Alhaven yang agak kacau setelah perang. Meskipun dia masih memiliki beberapa teman, begitu keluarganya runtuh, apa gunanya? Pada saat itu, dia masih muda dan memiliki wajah yang cantik. Ada banyak orang yang menginginkan kecantikannya, dan banyak yang berjanji dia bisa melanjutkan kultivasinya. Sulit bagi seorang wanita lemah untuk bertahan hidup tanpa penghinaan, dan kecantikannya diminati oleh banyak orang. Dia seperti Lu Feiyan di sekte asal, tetapi dia bahkan lebih tegas. Dia secara pribadi telah menghancurkan wajahnya yang cantik, sehingga menghentikan orang-orang untuk menginginkannya. Seorang cantik terlahir tidak beruntung, dan mungkin setelah menghancurkan kecantikannya, nasib buruk akan pergi. Dia tidak melupakan keinginannya dari masa lalunya. Dia ingin menjadi seperti leluhur, menjadi seorang pembudidaya wanita yang kuat. Untuk memiliki dunianya sendiri di Alhaven. Namun, keinginan ini menjadi semakin jauh darinya. Jika bukan karena sosok itu di dalam hatinya, dia akan lama menjadi tungku orang lain, menyerahkan tubuhnya dengan imbalan perlindungan dan hak untuk melanjutkan kultivasinya. Namun, sosok itu mencegahnya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia menolak untuk membiarkan dirinya tenggelam begitu rendah. Meskipun orang itu mungkin sudah lupa tentang dia dan bahkan tidak ingat namanya, dia masih ingat. Dia tidak bisa melupakan sosok yang memimpin para pembudidaya keluar dari alam surga guntur yang runtuh. Dia tidak bisa melupakan sosok yang melawan utusan dari kuil surgawi guntur. Terlebih lagi, dia tidak bisa melupakan sosok yang mengejutkan Alhaven dan menjadi Thunder Celestial. Meskipun orang itu tidak tahu dia ada di antara orang-orang di sekitarnya. Orang itu mungkin tidak tahu kegembiraan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dalam 800 tahun terakhir, setiap kali dia merasa sedih, dia akan memikirkan sosok itu dan memberi dirinya keberanian untuk terus berjuang. Sebuah planet budidaya yang dipenuhi dengan energi spiritual muncul di hadapan mereka. Kelompok pembudidaya berhenti di luar planet budidaya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tampak menyendiri. Dia melihat para pembudidaya di belakangnya dan mengungkapkan sedikit kebencian ketika dia melihat wanita itu. Penggarap sering menghargai daging. Daging adalah akar dari kultivasi. Banyak ditemukan metode untuk menjaga diri mereka tampak muda. Meskipun mereka tidak dapat hidup selamanya, mereka terus mencari metode untuk tetap awet muda. Ada banyak orang yang seburuk dirinya. Juga, dia hanya seorang kultivator yang tidak memiliki dukungan keluarga, sehingga dia bisa digertak tanpa konsekuensi. Si Zifeng, gunakan jiwa asalmu untuk mengguncang lintasan planet ini. Pria parubaya ini berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, dan kata-katanya berisi rasa keagungan yang tak terbantahkan. Dia sudah mengenal wanita ini sejak lama, dan dia adalah seseorang yang pernah mencari kecantikannya. Namun, karena inilah setiap kali dia melihat penampilannya yang jelek, semakin dia merasa tidak nyaman. Untuk memindahkan planet kultivasi, seseorang harus terlebih dahulu menggunakan jiwa asal mereka untuk menyingkirkannya dari lintasannya. Ketika lintasan diubah, kekuatan rebound akan sangat melukai jiwa asal seseorang. Si Zifeng diam-diam merenung dan wajahnya memucat. Beberapa saat kemudian, dia dengan penuh hormat menggenggam tangannya dan berkata dengan suara serak, "Tuan Utusan, saya telah mengguncang 3 planet terakhir dari lintasan dengan jiwa asal saya dan luka-luka saya belum pulih. Bisakah saya?" Sebelum si Zifeng selesai berbicara, pria parubaya itu mengerutkan kening dan mendengus. Tubuh si Zifeng bergetar dan dia menggigit bibir bawahnya. Dia tidak lagi berbicara dan berbalik ke arah planet budidaya. Beberapa dari hampir 100 pembudidaya di belakangnya tidak tahan dan hanya bisa menghela nafas. Hampir 1000 tahun yang lalu, keluarga Si sangat besar, bahkan jika itu bukan keluarga teratas. Keturunan langsung keluarga Si Zifeng yang cantik dan menawan, berakhir seperti sampah yang tidak berguna.
Dengan mendengus dingin, kurir Thunder Celestial Temple terbang melewati Xi Zifeng dan melambaikan lengan bajunya. Jiwa asalnya membentuk benang akal dan terhubung ke planet ini. Dengan suara gemuruh, dia menarik planet itu keluar dari lintasan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Tangan pria parubaya itu mengulurkan tangan seolah sedang memegang planet ini, dan dia meraung, "Pindahkan planet ini." Hampir 100 pembudidaya semua dibebankan maju dan garis perak terbang keluar, membentuk jaring di sekitar planet ini. Mereka semua menarik pada saat yang sama untuk memindahkan planet ini. Hanya satu orang tua menghela nafas saat dia melewati Xi Zifeng. Dia mengambil sebotol pil dan dengan cepat menyerahkannya ke Xi Zifeng. Rekan penggarap Xi Zi, orang tua ini juga dibawa keluar dari alam surgawi guntur olehnya saat itu. Pria tua itu berbisik ketika dia berjalan melewati Xi Zifeng. Xi Zifeng diam-diam mengambil pil dan mengungkapkan rasa terima kasih. Botol itu berisi pil-pil berharga yang bisa membantu mempercepat kesembuhannya. Selama 800 tahun terakhir, keluarga dan teman-temannya telah membantunya lebih sedikit daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Wang Lin di dunia surgawi guntur. Jika bukan karena mereka, jalan Xi Zifeng akan lebih sulit. Untuk apa kau berdiri di sana? Kemarilah dan pindahkan planet ini. Limbah adalah limbah, Anda memiliki wajah yang baik, tetapi kemudian Anda harus menghancurkannya. Jika Anda menyetujui permintaan saya, Anda tidak akan berakhir seperti Anda hari ini. Pria parubaya dari Thunder Celestial Temple mencibir. Sederetan hampir 100 orang perlahan-lahan terbang ke depan, menarik planet ini bersama mereka. Mereka berangsur-angsur semakin jauh. Namun, tak lama setelah itu, sosok putih muncul di hadapan mereka. Dia memiliki kepala rambut putih yang berkibar saat dia perlahan bergerak maju. Meskipun dia tampak lambat, setiap langkah yang dia ambil melintasi jarak yang tak terukur. Hanya dalam beberapa langkah, sosok putih itu mendekat, dan aura yang hampir mencekik menyebar. Sesaat kemudian, tekanan ini menghilang dan sosok putih menghilang di depan mata semua orang. Semua ini terjadi dalam sekejap, sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Mereka merasa itu hanya ilusi belaka. Semua orang gemetar dan ketakutan memenuhi mata mereka. Pria parubaya di depan terkejut sesaat dan dipenuhi dengan kejutan. Namun, sebelum mereka dapat terbangun dari keterkejutan mereka, mereka mendengar seruan lembut yang bergema di angkasa. Suara ini memasuki telinga semua orang dan menggoncangkan pikiran mereka. Ekspresi mereka berubah dan mereka dengan cepat mundur. Xi Zifeng bergetar. Meskipun suara itu lembut, itu sudah cukup untuk membuatnya jatuh. Pikirannya bergetar hebat. Dia secara tidak sadar ingin melihat ke atas, tetapi dia menahan diri dan malah menundukkan kepalanya lebih. Dia mundur untuk bersembunyi di dalam kerumunan pembudidaya. Emosi yang tak dapat dijelaskan memenuhi tubuhnya, dan dia tidak ingin terlihat. Ketika seruan lembut bergema, sosok putih yang menghilang muncul kembali di hadapan mereka dan tatapannya menyapu mereka. Di bawah tatapan ini, tidak ada yang bisa dengan jelas melihat sosok ini. Seolah-olah sosok ini adalah matahari yang bersinar, jadi tidak ada yang berani melihatnya. Pria parubaya di depan bergetar. Di bawah cahaya itu, seolah-olah semua yang ada di dalam dirinya telah berhenti. Bahkan jiwa asalnya ditekan di dalam tubuhnya dan dia tidak berani bergerak 1 inci pun. Seakan tatapan ini menjadi kokoh dan memegang leher dan jiwa asalnya. Rasanya seperti orang ini hanya perlu satu pikiran agar tubuhnya meledak dan jiwa asalnya dihapus. Ini adalah keberadaan yang di luar pemahaman mereka. Senior, pria parubaya itu memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan juga paling dekat dengan sosok berbaju putih. Tubuhnya menjadi lunak dan dia tiba-tiba berlutut. Suaranya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Sosok putih ini adalah Wang Lin. Wang Lin awalnya tidak peduli dengan kelompok pembudidaya ini, tetapi ketika dia lewat, dia merasakan seseorang. Seorang wanita yang pernah merasakan cinta padanya. Namun, jika wanita itu sama seperti sebelumnya, dia tidak akan membayar apapun yang mengindahkan. Tetapi ketika dia melihatnya sekarang, dia merasakan sakit di hatinya. Seorang wanita yang gemetar dengan wajah pucat. Meskipun kepalanya ditundukkan, dia bisa dengan jelas melihat bekas luka mengerikan di wajahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Xi Zifeng menggigit bibir bawahnya.
Dalam 800 tahun ini, dia pikir air matanya mengering dan tidak bisa mengalir lagi. Namun, hari ini, pada saat ini, 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Namun, mereka tidak turun garis lurus tetapi memasuki bekas luka seperti selokan di wajahnya dan mengubah arah. Dia ingin bersembunyi, dia tidak ingin orang ini melihatnya. Itu adalah emosi yang sangat rumit, dan dia sangat berbeda dari masa lalunya. Dia lebih baik mati sendirian karena usia tua daripada terlihat dalam keadaan menyedihkan. Dia tidak ingin dia melihat wajahnya yang jelek. Air mata terus mengalir ketika dia menundukkan kepalanya semakin dan tanpa sadar mundur semakin banyak. Bersembunyi di antara orang-orang, untuk bersembunyi di ujung dunia, untuk bersembunyi di suatu tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Wang Lin menatap wanita parubaya yang mundur dan dengan lembut berkata, "Si Zifeng, aku Wang Lin." Dia lupa tahun, bulan, dan hari kapan wajah cerah itu tersenyum dan menatapnya. Dari kerumunan, wajah yang perlahan menjadi tua dan terluka menatapnya. Saat dia menyebut namanya, pria parubaya di depan kehilangan jejak darah di wajahnya dan jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Bahkan jiwa asalnya tampaknya runtuh, dan ia kehilangan akalnya karena mendengar nama itu. Wang Lin. Sebuah nama yang pernah mengguncang All Heaven. "Aku bukan si Zifeng. Senior telah membuat kesalahan," kata wanita yang mundur dengan suara bergetar seolah-olah dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Emosi yang tidak dikenal muncul. Memori Wang Lin tentang si Zifeng tidak kuat, tapi dia belum melupakannya. Sama seperti bagaimana akan ada seseorang yang Anda sukai dalam hidup Anda, akan ada orang lain yang menyukai Anda. Dia bisa saja menolak dengan sopan dan membiarkan wanita seperti ini pergi, tetapi dia pasti tidak akan lupa. Wang Lin bisa dengan jelas melihat cedera si Zifeng. Jiwa asalnya telah terluka beberapa kali, membuatnya sangat sulit untuk sembuh. Dan sudah jelas bahwa jiwa asalnya telah menerima pukulan baru-baru ini. Bagaimana dia terluka? Tatapan Wang Lin menyapu melewati 100 pembudidaya dan akhirnya jatuh pada seorang pria tua. "Benefaktor," suara pria tua itu bergetar dan dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Pria parubaya di depan bergetar dan matanya dipenuhi keputusasaan. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar berbalik ke arah pria tua itu dan memohon dengan matanya. Namun, permohonan ini runtuh ketika pria tua itu berbicara. Seolah-olah dia mendengar dunia runtuh di sekitarnya. Itu dia, jika bukan karena dia memaksa sesama penggarap Sizi, jiwa asalnya tidak akan terluka parah. Pria tua itu menunjuk ke pria parubaya yang berlutut di depan. Pria parubaya itu berhasil menemukan keberanian di bawah ketakutannya yang kuat dan dengan cepat bangkit. Dia mundur sambil terlihat cemas dan meraung, "Zhou Chongyun, kamu memfitnah saya. Sebagai pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple, saya memiliki hak untuk meminta Anda masing-masing untuk memindahkan planet ini, dan Anda masing-masing perlu mematuhi perintah saya. Anda berani menghina saya seperti ini? Apa maksudmu?" "Senior, jangan dengarkan fitnah orangnya. Junior melakukan segalanya untuk membantu All Heaven bersiap menghadapi pertempuran. Saya tidak memaksa rekan penggarap Sizi sama sekali. Junior bahkan tahu rekan penggarap Sizi, jadi bagaimana saya bisa?" Pria parubaya itu dengan cepat mundur sampai dia mundur lebih dari 1000 kaki. Wang Lin menatap setengah baya yang mundur dengan tatapan dingin yang sama dengan yang ia lihat pada penghancuran planet Donglin. Wang Lin telah melalui banyak hal, jadi dia segera menemukan kebenaran dari tatapan sederhana. Untuk menggertak seorang wanita yang lemah, kamu layak mati. Semakin si Zifeng menundukkan kepalanya dan mundur, semakin dia berdampak pada Wang Lin. Banyak hal dapat terjadi dalam waktu 800 tahun. Masa lalu seperti mimpi dan masa kini kabur. Apa yang dibawa Wang Lin adalah kemurungan dari wajah-wajah yang akrab menghilang dengan berlalunya waktu. Wang Lin menatap pria parubaya mundur yang ketakutan. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan kanannya. "Kamu tidak bisa membunuhku. Saya seorang utusan dari Kuil Surgawi Guntur. Saya dibawa perintah Kuil Surga Guntur untuk mempersiapkan pertempuran dan memiliki perintah Kuil Surga Guntur. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu akan menjadi musuh Thunder Celestial Temple dan menghalangi persiapan All Heaven untuk berperang. Anda tidak hanya akan menjadi musuh All Heaven, tetapi Anda juga akan menjadi musuh sistem bintang 4. Tingkat kultivasi saya tidak tinggi,
tapi saya masih kekuatan untuk menolak realem luar. Aku ingin bertarung dengan alam luar. Aku ingin memberikan kekuatan penuhku untuk bertarung demi alam batin. Kau tidak bisa membunuhku. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memberiku kesempatan untuk melawan alam luar, dan membiarkanku mati di medan perang. Pria parubaya itu mundur dan meraung semua alasan yang bisa dia pikirkan. Ketika dia muda, dia baik dengan kata-kata dan tajam. Sekarang, menghadapi kematiannya, keahliannya ada di layar penuh. Aku tidak akan menyesal jika aku mati di medan perang. Saya tidak ingin mati di Alhaven sebelum saya bisa membakar hidup saya. Saya salah, tapi kejahatan itu tidak bisa dihukum mati. Jika kamu harus membunuhku, berikan aku 100 tahun hidup sehingga aku bisa bertarung demi alam batin. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, mereka akan tersentuh oleh kata-kata ini dan bahkan mungkin membiarkannya pergi. Kata-kata ini sangat menakjubkan dan mengandung keinginan untuk mati bagi alam batin. Sebenarnya, pria parubaya itu menggunakan lidahnya yang tajam untuk mendapatkan manfaat besar dalam hidupnya. Bahkan identitasnya sebagai pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple diperoleh dengan lidahnya. Namun, kali ini dia menghadapi Wang Lin. Dengan semua skema dan orang-orang licik yang dihadapi Wang Lin, dia bisa mengatakan sekilas bahwa semua yang dikatakan orang ini adalah dusta. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Pria parubaya yang mundur itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika suara-suara yang muncul bergema dari seluruh tubuhnya. Kabut darah keluar dari setiap bagian tubuhnya dan segera dia berlumuran darah. Membunuh seorang pembudidaya Nirvana Skrier seperti membunuh semut. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, bahkan lelaki tua dari sebelumnya bergetar. Jantung mereka berdetak seperti orang gila. Meskipun mereka tahu Wang Lin kuat, melihat pembudidaya Nirvana Skrier mati dengan lambaian tangannya tanpa ada peluang untuk melawan masih mengejutkan mereka. Tatapan dingin Wang Lin menyapu melewati para pembudidaya ini. Dengan langkah, dia menyerbu ke kelompok pembudidaya dan dia menghilang bersama dengan Xi Zifeng sesaat kemudian. Cahaya lembut terbang dari kejauhan dan berubah menjadi pil yang melayang di depan orang tua itu. Ambil pil ini dan pergi ke budidaya pintu tertutup. Pahami jiwa binatang buas di dalam dan tingkat kultivasi Anda dapat meningkat. Pil itu mengeluarkan fluktuasi energi asal yang kuat. Hanya aroma yang membuat pikirannya rileks, dan rasanya seperti dia telah berkultivasi selama beberapa bulan. Di dalam Alhaven, di sebuah planet yang setengah ditinggalkan, salju jatuh dari langit, menutupi bumi dengan lapisan putih. Di bagian utara planet ini, ada gunung yang tertutup salju. Xi Zifeng berdiri di puncak gunung. Wajahnya pucat dan dia menghentikan air matanya dengan paksa saat dia diam-diam merenung. Di depannya, Wang Lin menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah kekuatan lembut memasuki tubuhnya dan memasuki jiwa asalnya. Dalam sekejap, luka-lukanya pulih. Tubuh Xi Zifeng bergetar dan dia menundukkan kepalanya lebih lagi. Energi asal di dalam tubuhnya tidak menghilang setelah menyembuhkan jiwa asalnya, tetapi menyerang wajahnya. Suara retakan bergema dan bekas luka di wajah Xi Zifeng, retak inci demi inci sebelum tertiup angin. Saat pecahan itu jatuh, wajah cantik Xi Zifeng muncul. Selain dari tanda waktu, hampir tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Wanita cantik dari masa lalu masih perawan, tetapi sedikit waktu membuatnya tampak seperti nyonya. Xi Zifeng mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya yang halus. Air mata mengalir lagi. 800 tahun yang lalu, dia secara pribadi menghancurkan wajahnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang dari 800 tahun yang lalu akan memulihkan wajahnya. Wang Lin memandangi kepingan salju yang jatuh dan membiarkannya mendarat di tubuhnya. Dia perlahan berkata, "Saya hanya menerima 2 murid dalam hidup saya. Yang satu bernama Xie Qing dan yang lainnya bernama 13. Apakah Anda ingin menjadi murid ketiga saya?" Tubuh Xi Zifeng bergetar. Sementara dia merenung, bahkan lebih banyak air mata mengalir. Wang Lin tidak berbicara lagi dan menunggu jawabannya. Dia bukan orang yang kejam, tapi dia tidak bisa menerima semuanya. Dia bisa menghentikan dirinya dari menyukai seseorang, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dia hentikan. Dia tidak bisa menghentikan wanita ini untuk menyukainya 800 tahun yang lalu, dan dia juga tidak bisa menghentikan perasaannya yang tersisa setelah 800 tahun.
Dibandingkan dengan bagaimana dia menjawab Li Qianmei, Wang Lin tidak bisa mengatakan kata-kata yang tidak berperasaan kepada Xi Zifeng yang lemah. Di dunia ini, ada banyak hubungan lain antara pria dan wanita. Waktu perlahan berlalu dan lebih banyak salju turun sebelum mereka. Xi Zifeng mengungkapkan senyum lembut dan untuk pertama kalinya mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang berdiri di belakang tirai salju. Seolah-olah dia ingin mengukir sosoknya di dalam hatinya, dan perlahan-lahan tumpang tindih dengan sosok dari sebelumnya. Dia dengan lembut berlutut di tanah. Berlutut ini menghilangkan perasaan dari 800 tahun yang lalu. Berlutut ini menyelesaikan siklus karma. Berlutut ini, sambil pahit, juga memberi bantuan bagi Xi Zifeng. Dia berlutut di salju dan berbisik, murid menyapa guru. Setetes air mata terakhir mengalir di pipinya yang halus dan mendarat di salju. Wang Lin dengan lembut berkata, "Ikut aku." Xi Zifeng bangkit dan berbisik, "Rumah murid ada di Alheaven." Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia melambaikan tangan kanannya. Gelombang kuat energi asal memasuki tubuh Xi Zifeng. Sambil membantu jiwa asalnya, dia memasukkan sebanyak mungkin pemahaman yang saat ini bisa dia tangani ke dalam tubuhnya. Xi Zifeng segera menerobos tahap korporeal yang dan mencapai nirvana skriya. Namun, ini belum berakhir. Itu berlanjut sampai Xi Zifeng mencapai tahap nirvana cleanser. Kemudian energi asal berubah menjadi 3 segel yang menekan kultivasinya. Ini untuk memungkinkan dia perlahan memahami dan mencerna kultivasinya. Bahkan dengan tingkat kultivasi Wang Lin, sulit untuk menurunkan kultivasi. Salju menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin menarik tangan kanannya dan meraih ke langit. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tangannya untuk membentuk bola salju. Bola salju ini menjadi semakin padat. Melihat bola salju, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah dewa kuno. Suara mendesis bergema ketika darah jatuh di bola salju. Sambil sekarat bola salju merah, itu juga melelehkan salju. Saat meleleh, bahkan lebih banyak salju datang, dan segera menjadi kristal es. Wang Lin melambaikan tangannya dan kristal es darah membentang untuk membentuk pedang panjang. Pada saat yang sama, guntur melintas dari mata kanan Wang Lin dan samar-samar muncul di matanya. Sepotong Ji Thunder, salah satu dari 9 petir yang menyertainya, terbang keluar dan menyatu sempurna dengan pedang. Pada saat ini, niat membunuh mengerikan muncul dari pedang darah. Tidak ada yang di bawah langkah ketiga yang bisa menahan serangan dari pedang ini. Karena kamu tidak bisa meninggalkan tanah airmu, aku akan memberimu pedang ini untuk melindungimu. Jika ada yang berani tidak menghormati Anda, potong mereka dengan kata ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang itu terbang ke tubuh Xi Zifeng, menjadi harta hidupnya. Guru akan melakukan satu hal lagi untukmu. Anda memiliki saudara senior di planet Qingling. Jika Anda butuh bantuan, Anda bisa pergi dengan pedang ini. Xi Zifeng. Wang Lin menatap wanita di depannya. Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan diam-diam mengangkat kepalanya. Dia menatap Wang Lin. Mata mereka bertemu, dan di matanya 800 tahun cinta terkubur dalam-dalam di dalam. Wang Lin diam-diam merenung sejenak ketika dia melihat wanita itu di hadapannya. Wang Lin menghela nafas sebelum dia berbalik dan berjalan pergi. Melihat punggung Wang Lin yang berangsur-angsur hilang, sosok di mata Xi Zifeng sosok, yang telah menggunakan fragmen yang runtuh untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya, muncul. Bayangan yang telah mengambil banyak pembudidaya dari Thunder Celestial Realm. Sosok bangga dan lurus yang muncul dalam pertempuran untuk gelar surgawi. Sosok salju putih yang secara bertahap telah tiba. Salju yang terbang membuat penglihatan Xi Zifeng sedikit kabur. Berakhir seperti ini, mungkin lebih baik. Xi Zifeng menundukkan kepalanya. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin saat ia bergerak melalui bintang-bintang. Dengan kultivasinya yang kuat, dia telah menyapu ingatannya. Dia tidak melihat masalah pribadi Xi Zifeng tetapi jelas mengingat semua orang yang telah mempermalukannya dalam 800 tahun terakhir. Penampilan dan aura orang-orang ini jelas di benak Wang Lin. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin dan dia menghilang. Planet Yundong, lokasi keluarga Zhao. Keluarga Zhao adalah keluarga terbesar kedua di planet ini. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang memiliki warisan,
keluarga Zhao sangat kuat dalam domain bintang ini. Kepala keluarga Zhao saat ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia telah memberikan kontribusi besar selama perang melawan aliansi dan telah diberi pil. Dia sekarang berada di tahap pertengahan Nirvana Cleanser. Statusnya di planet Yundong sangat tinggi dan dia dihormati oleh orang-orang. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa 800 tahun yang lalu, dia adalah salah satu orang yang mengejar Xi Zifeng. Ketika keluarga Xi jatuh, dia diam-diam menggunakan beberapa metode untuk mencoba menangkap Xi Zifeng sebagai tungku kultivasinya. Meskipun dia dihentikan oleh seseorang, itu telah melukai Xi Zifeng, yang keluarganya baru saja pingsan. Lebih dari 800 tahun telah berlalu dan kepala keluarga Zhao telah lama melupakan hal ini. Dia sedang duduk di aula utama rumah keluarga Zhao, dan orang-orang dari keluarga Zhao mendengarkannya memberi kuliah tentang Dao. Namun, tepat ketika dia memulai kalimat ketiga, aura mengerikan, dingin turun dari langit dan mengelilingi rumah keluarga Zhao, mengejutkan semua orang di dalamnya. Sinar energi pedang yang mengejutkan turun dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju aula utama keluarga Zhao, menuju leluhur keluarga Zhao yang ketakutan. Itu terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, energi pedang masuk ke kepala keluarga Zhao. Planet Tianmu, keluarga Donglai. Kepala Penatua dipuji sebagai orang yang paling baik hati dalam keluarga. Dia berada di puncak tahap Nirvana Cleanser 300 tahun yang lalu, dan kemudian menjadi tukang kebun. Dia telah menanam banyak bunga dan tanaman aneh untuk mengolah hatinya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa 800 tahun yang lalu, sebagai teman keluarga Xi, sebelum dia menjadi kepala Penatua, dia telah memaksa Xi Zifeng untuk menghancurkan penampilannya sendiri dan menyerahkan harta terakhir yang ditinggalkan leluhurnya. Pada saat ini, dia mengenakan kain dan memegang kendi air. Dia menyirami bunga seperti makhluk hidup. Di belakangnya berdiri 3 pria parubaya yang terhormat. Kultivasi itu seperti memelihara bunga. Anda perlu memahami alam dan merasakan perubahan di dunia. Meskipun orang tua ini belum memasuki kultivasi pintu tertutup selama 300 tahun dan saya bahkan lupa memeriksa perubahan kultivasi saya, hanya seperti ini saya benar-benar dapat memahami Dao Surgawi. Kepala Penatua itu bijaksana. 3 pria parubaya itu dengan hormat mengangguk. Lelaki tua itu tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa mereka bertiga tidak mengerti. Dia akan terus berbicara ketika planet itu bergetar. Langit berubah warna dan awan berserakan. Sinar energi pedang menembus dunia dan turun dari atas. Energi pedang ini terlalu cepat. Pria tua itu hanya melihat ke atas dan energi pedang masuk ke tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu runtuh dan keberadaannya benar-benar terhapus. Hanya air yang bisa jatuh ke tanah tanpa rusak sama sekali. Keluarga Qian planet Sulou. Keluarga Matahari planet Heaven Breaking. Keluarga Li di planet Suling. Sinar energi pedang menembus semua tempat itu dan membunuh orang-orang yang pernah mempermalukan Xi Zifeng. Sebuah tim yang terdiri dari hampir 100 pembudidaya sedang menarik 2 planet penanaman. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua. Dia memberikan rasa keagungan tanpa marah, dan semua pembudidaya menatapnya dengan hormat. Namun, ketika mereka bergerak maju, sinar energi pedang tiba. Sebelum ada yang bisa bereaksi, energi pedang memasuki tubuh lelaki tua itu dan dia mati. Adegan serupa terjadi di seluruh Al-Heaven. Siapapun yang telah menyinggung Xi Zifeng meninggal karena sinar energi pedang. Wang Lin tidak membunuh satu ekstra atau melepaskan satu pun. Wang Lin telah menggunakan akal dan melepaskan hampir 100 sinar energi pedang untuk menyapu Al-Heaven. Ini adalah hal terakhir yang akan dia lakukan untuk Xi Zifeng. Saat dia berbicara ke depan, Wang Lin muncul di luar formasi raksasa yang Al-Heaven telah bangun. Dia melihat ke kedalaman formasi yang dibentuk oleh ratusan planet. Kultivator kuil surga guntur yang tak terhitung jumlahnya terdiam saat dia perlahan berjalan ke depan. Dia tidak cepat, tetapi setiap langkah yang dia ambil menyebabkan domain bintang bergemuruh seolah-olah ada guntur yang jatuh. Langkah Wang Lin membentuk suara mengerikan yang menyebar ke segala arah. Penggarap kuil surgawi guntur yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat dan cepat mundur. Mereka tidak seperti keluarga planet Dongling yang pikirannya dikendalikan dan bersedia bertarung sampai mati. Mereka dengan cepat mundur. Dari jauh, mereka tampak seperti gelombang surut.
Saat Wang Lin bergerak maju, tawa tajam datang dari Guru Lufu, yang berada di pusat pusaran.